Selamat datang kembali di channel Pernol dengan saya Pak Git. Kali ini saya akan bercerita tentang ruh. Ruh ini adalah suatu hal yang gaib yang buat orang beriman mempercayai akan adanya ruh. Sedangkan untuk orang yang ateis atau tidak beriman tidak mempercayai hal itu. Nah, saya di sini akan bercerita tentang penelitian oleh Dr. Duncan McDougall, seorang dokter yang tinggal di Massachusetts. Pada 1907, dia berhipotesis atau berhipotesa kalau ruh itu mempunyai berat gitu. Akhirnya dia membuat satu percobaan dengan cara menimbang orang yang udah mulai mau meninggal di sebuah tempat tidur. Tempat tidurnya tuh di apa namanya, dirancang, ada timbangannya gitu. Jadi pada saat orang itu menghembuskan nafas terakhirnya dan setelah nafas terakhirnya terhembus, atau dia itu mencari apakah beratnya berkurang atau tidak. Penelitian ini mengumpulkan 6 orang untuk dilakukan itu, orang-orang yang sudah tidak berdaya, maksudnya yang udah nggak banyak gerak lagi, jadi penimbangannya supaya tidak gagal gitu ya. Jadi dari hasil 6 orang ini, 3 diantaranya itu menghasilkan mereka itu berkurang beratnya sekitar dari 2 sampai 3 gram, berkisar segitu itu ya. Tapi ada miss di 2 percobaan yang ini, yaitu kesalahan penimbangan. Jadi kesalahan teknis dalam penimbangan. Tapi intinya di situ masih ada selisih antara berat orang yang masih bernafas dan tidak bernafas. Dan di 3 sampel lainnya itu membuktikan kalau tidak ada pengurangan berat badan. Jadi berdasarkan sampel tadi, dengan 2 loss factor itu dianggap 25% itu berhasil kalau ada apa namanya, ada berat ruh di situ ya. Tapi kalau tidak mempertimbangkan loss factor atau kesalahan analisa teknis, penimbangan teknis, nah itu 50-50 gitu, berhasil lah itu. Dan kan McDougall juga meneliti penelitian ini terhadap 15 ekor anjing dengan teori dan cara yang sama. Tapi tidak ada penurunan berat badan dari 1 anjing pun. Jadinya membuktikan kalau anjing tidak mempunyai ruh. Tapi pendapat ini itu ditentang habis-habisan sama komunitas ilmiah pada saat itu. Tapi didukung oleh yang namanya Bible Belt atau keberadaan orang-orang yang beriman itu mendukung kalau secara ilmiah ruh itu dapat dibuktikan. Dan percobaan ini disebut dengan percobaan 21. Maksudnya berat ruh itu dikatakan sekitar 21 kg. 21 gram maksud saya. Itu tadi hasil penelitian dari Dr. Duncan McDougall. Kemudian di tahun 1975 ada seorang psikiater yang bernama Dr. Raymond Moody, itu juga menganalisa ruh, tapi dengan cara atau teori yang berbeda. Dia mengumpulkan sampel sekitar 150 orang yang telah mengalami
pendekatan pengalaman kematian atau bisa dikatakan mati suri. Jadi dia mengumpulkan data dari 150 orang yang telah mengalami mati suri. Buku ini berjudul adalah Life After Life. Jadi setelah kehidupan itu ada kehidupan lagi. Penulis menceritakan bagaimana rasanya mati. Jadi kemudian dia dengan cara mewawancarai 150 orang yang pernah mati suri itu ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana rasanya mati. Jadi rasanya mati itu yang pertama adalah perasaan damai karena terbebas dari rasa sakit saat roh itu lepas dari badan gitu ya. Dan roh ini melihat gitu saat misalnya orang-orang yang mengasihinya, anaknya, istrinya atau suaminya atau itu menangis, dia melihat gitu loh. Jadi siapa saja yang menyayangi dia melihat. Tapi di situ ada terlepasnya suatu beban pada saat itu. Saat roh keluar dari raga, ini kalau kita lihat dulu di tahun 1991 ada film Ghost tuh. Nah, seperti itulah, mirip banget ceritanya. Dia roh keluar dari jiwa dan melihat dan tahu siapa yang menyayangi, siapa yang tidak menyayangi, dia tahu gitu. Ada kemiripan dengan film Ghost yang dibintangi oleh Patrick Swayze dan Demi Moore saat itu ya. Kemudian pertanyaan itu diulang, setelah kamu merasakan tadi lepas dari badan, apa yang kamu rasakan? Yang dirasakan adalah menghambang dan hanyut dalam suatu terowongan panjang yang gelap gitu. Jadinya itu yang dirasakan, jawaban yang diberikan orang yang telah mati suri itu begitu. Jawabannya adalah dia merasa mengambang terus terbawa hanyut dalam sebuah terowongan yang gelap ke suatu tempat. Terus pertanyaannya berikutnya, terus dibawa kemana kamu suatu tempat? Dibawa ke suatu tempat terang yang keemasan, bercahaya dan merasakan komunikasi dengan cahaya. Di situ roh itu merasakan kalau dia berkomunikasi dengan cahaya. Terus apa yang dilakukan oleh si cahaya itu? Cahaya itu kemudian memutar secara visual kehidupan si ruh ini dari dia pertama dilahirkan ke dunia sampai akhir hidupnya. Ya, di situ kelihatan waktu saat dia masih kecil, dia masih sekolah, kuliah, terus misalnya dia melakukan selingkuh, dia melakukan korupsi, dia melakukan ibadah, semuanya diceritakan secara detail oleh si cahaya itu. Terus setelah dia melihat visual selama kehidupannya itu secara cepat tadi yang diceritakan oleh cahaya, apa yang terjadi? Mereka melihat sebuah keindahan, suatu keindahan yang tidak pernah mereka lihat di dunia. Tuh. Tapi pada saat itu ada suara yang menyuruh mereka untuk kembali lagi karena belum saatnya mereka untuk ke sana. Dari dua hal penelitian ilmiah tadi, mungkin kita bisa membuatkan kesimpulannya kalau ruh itu memang ada, dan pertanggungjawaban kita saat di dunia itu akan dimintai nanti setelah kita hidup di alam berikutnya. Nah, hal ini mematahkan teori ateis ya. Kalau menurut saya ini mematahkan teori ateis gitu loh, dari apalagi yang dari
Dr. Raymond Moody, psikiater tadi ya. Jadi mematahkan teori ateis kalau roh itu ada. Dan cerita tadi kalau disambungkan dengan berbagai kitab suci yang ada, sebetulnya nyambung itu ya, harusnya nyambung. Untuk saat ini saya berharap teman-teman bisa berpikir dan merenung secara bijak. Kemudian jangan lupa berkomentar di channel saya. Oke, demikian dan terima kasih.